Oke, jadi jika disimpulkan tadi dari pengertian, karakteristik, subjek, pemotong, objek PPH ya. Jadi penerapan PPH ini adalah sebagai berikut nih. Jadi harus ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah subjek PPh 21 itu adalah wajib pajak orang pribadi. Subjek pajaknya adalah subjek pajak dalam negeri statusnya. Kemudian ada pemotong PPh di mana pemotong PPh ini wajib pajak orang pribadi bisa, badan bisa, bendahara pemerintah bisa, atau dana pensiun ya, atau lembaga sejenisnya gitu. Nah, yang terakhir ada objek PPh 21 di mana penghasilan di sini adalah merupakan aktif income ya. Jadi harus bekerja dulu baru mendapatkan penghasilan. Pengecualian pada dana pensiun ya. Kalau dana pensiun sebenarnya kalau dilihat mungkin bukan aktif income ya. Jadi kita kan nggak si penerima pensiunan itu nggak kerja dulu, tapi dapat tiap bulan gitu. Tapi imbas dari pekerjaan sebelum saat dia masih kerja gitu. Jadinya masuk kategori aktif income. Nah, contohnya seperti apa nih? Misalkan contoh satu nih. Ada kasus Pak Soleh nih menerima penghasilan jasa servis AC dari PT XYZ senilai 5 juta rupiah. Jadi Pak Soleh ini dapat duit jasa servis ya dari PT XYZ. Nah, subjeknya adalah Pak Soleh ya, karena dia yang dapat penghasilan ya kan. Nah, Pak Soleh ini merupakan wajib pajak orang pribadi. Pemotongnya adalah PT XYZ ya, perusahaan, berarti wajib pajak badan. Objeknya jasa servis. Nah, jasa servis ini merupakan aktif income ya. Jadi subjeknya sudah sesuai ya, wajib pajak orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Gitu. Pemotongnya badan. Nah, ya, ini juga sesuai dengan pemotong PPh 21. Kemudian objeknya adalah aktif income. Ya, sudah sesuai dengan objek PPh 21. Sehingga karena subjek, pemotong, dan objeknya sesuai kriteria PPh 21, sehingga pada transaksi ini dikenakan PPh 21 gitu. Jadi nanti si Pak Soleh ini akan dipotong PPh 21 oleh PT XYZ saat memberikan pembayaran dari pekerjaan servisnya tadi gitu. Nah, kemudian ada contoh 2 nih. Misalkan ada PT ABC menerima penghasilan jasa servis AC dari PT XYZ senilai 5 juta. Nah, ini si tukang servisnya bukan perorangan tapi merupakan perusahaan ceritanya. Nah, subjeknya kan PT ABC, dia adalah wajib pajak badan. Pemotongnya PT XYZ, nah, dia juga merupakan wajib pajak badan. Objeknya jasa servis yang merupakan aktif income. Nah, kalau dilihat dari ketentuan yang di atas tadi, nah subjeknya ini wajib pajak badan, tidak sesuai dengan subjek PPh 21 di mana subjek PPh 21 adalah wajib pajak orang pribadi. Ya. Kalau pemotongnya BP badan ya sesuai dengan pemotong PPh 21. Objeknya pun sama. Ini merupakan jasa servis itu merupakan aktif income sehingga objeknya merupakan objek PPh 21. Tapi ada yang tidak sesuai ya karena subjeknya tidak memenuhi subjek PPh 21 sehingga pada transaksi ini tidak akan dikenakan PPh 21 ya. Jadi saat si PT XYZ ini bayar penghasilan atau bayar jasanya servis ACC PT ABC ini tidak dipotong PPh 21 ya. Kenapa? Karena tadi dia bukan merupakan orang pribadi. Tapi kalau dipelajari secara lanjutan lagi nanti kalau di kasus ini nanti kenanya PPh pasal 23 untuk jasa ya, jasa badan. Atau ada contoh lagi nih, contoh 3. Ini Pak Budi menerima penghasilan sewa mobil nih dari PT XYZ senilai 1 juta rupiah. Nah, subjeknya Pak Budi, wajib pajak orang pribadi ya. Pemotongnya PT XYZ, badan ya. Kemudian objeknya jasa sewa. Nah, jasa sewa ini merupakan passive income ya. Penghasilan juga tapi merupakan passive income. Jadi tidak perlu kerja dulu lah untuk mendapat penghasilan, hanya menyewakan barang aja. Nah, kalau lihat dari ketentuan PPh 21 tadi, subjeknya sesuai ya. Nah, itu wajib pajak orang pribadi. Memotongnya juga sesuai dengan memotong PPh 21 WP badan. Nah, objeknya ini tidak sesuai, di mana kalau PPh 21 harus active income, sementara yang ini adalah passive income. Ya, sehingga karena objeknya tidak memenuhi subjek PPh 21, sehingga pada transaksi ini juga tidak dikenakan PPh 21 ya.
Nah, selanjutnya ada contoh 4. Pak Soleh menerima penghasilan jasa servis AC dari Pak Budi untuk perbaikan AC di rumahnya senilai 1 juta rupiah. Nah, subjeknya Pak Soleh, wajib pajak orang pribadi. Pemotongnya Pak Budi, wajib pajak orang pribadi. Ya, sebenarnya masuk juga sih kriteria PPh 21. Tapi Pak Budi di sini kasusnya itu bukan pemotong PPh 21. Kenapa? Karena mempekerjakannya bukan untuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tapi untuk keperluan pribadi aja. Kalau objeknya jasa servis itu active income. Nah, dari subjeknya sesuai ya. Pak Soleh ini wajib pajak orang pribadi. Pemotongnya ini tidak sesuai. Kenapa? Karena wajib pajak orang pribadi atas nama Pak Budi di contoh ini itu bukan pemotong PPh 21. Nah, kemudian kalau objeknya ya masuk jasa servis atau active income sehingga objeknya sesuai dengan PPh 21. Nah, dalam kasus ini karena pemotongnya bukan memotong PPh 21 sehingga pada transaksi ini pun tidak dikenakan PPh 21 ya karena pemotongnya bukan memotong PPh 21. Kalau kasus ini perpajakannya gimana? Ya udah, nanti urusan perpajakannya adalah pajak penghasilan si Pak Solehnya itu sendiri aja nanti dilaporkan di akhir tahun itu. Ya seperti itulah ya kesimpulan dari PPh 21. Jadi dengan gambaran tadi, contoh-contoh tadi, jadi bisa membedakan mana yang termasuk pajak penghasilan PPh 21, mana yang tidak.